Kenakanlah manusia baru menurut kehendak Allah. Bagaimana Ignatius menjadi manusia baru dan kemudian bisa membaharui dunia sedemikian hebat? Kita sering keliru. Kita sering pikir bahwa orang kudus itu waktu lahir sudah kudus. Kita anggap santo-santa itu hidupnya lancar-lancar saja. Seolah-olah tanpa problem, tanpa perjuangan, begitu mulus. Tidak. Ignatius bukan orang hebat. Ignatius bukan orang sempurna. Ignatius sangat manusiawi, bahkan sangat lemah dan bergelimang dosa. Pertama, karena Ignatius adalah anak zamannya. Zaman Ignatius semua laki-laki bercita-cita jadi ksatria, jadi jagoan, berkuasa, jadi hebat. Seperti kita saat ini, jadi anak-anak zaman, ikut zaman now. Ignatius hidup dalam lingkungan bangsawan, maka selera tinggi sudah ada, fasilitas cukup dan banyak. Ia mengalami usia muda di istana raja. Ia sudah terbiasa dengan hidup foya-foya, plesir, cari nama besar, cari kekuasaan. Dia terbiasa dengan perang, pertandingan dengan pedang, untuk menunjukkan siapa jago. Karena tidak puas, dia ingin menjadi serdadu untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Dia ingin jadi jagoan, dipuja dan dikagumi, mencari nama besar, pangkat tinggi, harta, wanita, semuanya. Mengejar ketenaran, tak terkalahkan, bahkan siap membunuh lawan tanding. Itulah kepribadiannya, itulah kehidupannya. Sampai tiba satu saat, seperti Saulus jatuh dari kudanya, terjerembab di tanah. Ignatius yang gagah perkasa ini jatuh, tertembak lutut kanannya. Dia harus dirawat sekian lama. Dia mengalami kemeranaan jiwa. Dan pada saat itulah benih pertobatan datang. Dia nyaris tak dapat bangkit. Dia nyaris tak mampu bertobat sungguh-sungguh. Karena begitu beratnya dunia menghimpit hidupnya. Hanya kerahiman Tuhan yang membuat dia bisa keluar dari dunia gelapnya dan mengintip cahaya fajar, hidup baru, surga baru, langit baru. Sampai pada satu keyakinan, saya mau hidup untuk kemuliaan Allah saja. Ad maiorem Dei gloriam. Maka baju serdadu ditanggalkan, ditukar dengan baju pengemis. Pedang pertarungan andalannya diletakkan di bawah kaki Maria, diganti tongkat peziarah yang papa. Dia berbalik, mengenakan manusia baru. Sesudah pertobatan, dia masih harus melewati lorong panjang, penuh kegelapan dan kesepian. Ignatius tidak punya latar belakang hidup rohani yang baik. Tidak ada kebiasaan doa, membaca kitab suci, tidak ada. Yang ada hanya menjadi orang besar, orang hebat. Maka ketika dia bertobat, hampir dia tidak punya dasar, hampir tidak punya modal untuk menjadi orang Kristen. Sementara dari dalam hatinya muncul keinginan menjadi serdadu Kristus Raja. Berentile dengan jadi serdadu Raja Spanyol. Kita semua mati, dia tidak perhatikan. Lebih baik kita mati untuk Kristus Raja semesta alam. Namun ketika dia ingin bertobat dan ketika dia ingin menjadi orang kudus, pikirannya masih terpengaruh oleh masa lalu.
Dia ingin jadi martir, dia ingin jadi orang kudus, tapi supaya dikenal, supaya dipuji. Masih seperti motivasi dasarnya waktu dulu. Dia sulit sekali keluar dari godaan ini. Seringkali ketika dia berdoa, muncul bayangan-bayangan masa lalu. Sering ada suara mengatakan, kau tidak bisa Ignatius, kau akan macet di jalan. Di satu pihak, kerinduan untuk total bagi Tuhan begitu kuat dan berkobar. Setengah mati, dia melewati masa yang berat ini. Beralih dari hidup lama menuju hidup baru. Terkadang, ia menangis, ia berteriak. Dia mengutuk masa kecilnya. Dia mengutuk masa remajanya. Dia mengutuk masa mudanya yang membawa dia pada kegelapan. Dia mulai paham betapa egonya terlalu kuat. Betapa dia ingin cari pujian. Sementara sekarang ada satu suara yang mengatakan, Allah lah segala-galanya. Waktu demi waktu, doa demi doa, malam demi malam, dia pernah berdoa satu malam suntuk di depan arca Bunda Maria. Sampai dia menyerah. Apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak Allah, itulah nomor satu. Itulah yang terbaik, itulah yang termulia. Nilai-nilai lain harus kalah. Berat bagi Ignatius. Tapi ketika dia memutuskan mau menjadi manusia baru, Allah menaklukkan dia. Dan dia menyerah. Dan dia berserah kepada Allah. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku. Gunakanlah menurut hasratmu. Berserah pada Tuhan, itulah jalan langkah terakhir Ignatius. Tidak ada orang yang mampu melawan tarikan rencana kerja Tuhan. Ignatius berserah. Ignatius memberikan seluruh akal budi, kehendaknya, hidupnya. Tapi bukan berarti semuanya jadi mulus. Perjuangannya masih berliku, penuh ujian dan pemurnian. Tekadku, aku akan ke Holy Land, menobatkan orang-orang kafir. Namun, kenyataan berkata lain. Sangat sulit, riskan, dan sangat-sangat mustahil. Gagal lagi impian pribadiku. Dengan berkobar-kobar, aku mengajar orang muda dan melayani orang-orang sakit. Sayang, aku dicurigai oleh gereja, dianggap tak layak sebab tidak memiliki pendidikan teologi. Gagal dan gagal lagi. Di saat aku ingin menjadi imam, aku harus belajar bahasa Latin. Di usiaku yang ke-35, aku harus belajar dengan anak-anak belasan tahun. Sungguh, di dalam diriku, aku merasa malu.
tetapi tidak ada pilihan lain. Sebagai mahasiswa, aku mulai mengajarkan latihan rohani. Aku dilarang, diinterogasi, dicurigai, bahkan dipenjarakan 42 hari. Gagal dan gagal lagi. Entah mengapa jiwaku tidak pernah menyerah. Ada saja teman-teman yang bisa aku yakinkan, dan kami membentuk diri Serikat Yesus. Kami ke Roma, serahkan diri kepada Paus, siap untuk taat penuh kepadanya. Aku bermimpi, lihat betapa keras kepalanya aku. Aku hanya ingin pergi ke Holy Land. Dan saat itu Paus menganjurkan, kamu tetap di Roma saja. Aku kembali lagi gagal. Tetapi kali ini, aku tidak gagal untuk taat dan setia kepada Sang Paus. Benar, ketika Ignatius taat pada Paus sebagai wakil Tuhan Allah yang dipakai Tuhan, ia mendapatkan ketenangan sejati dan kepastian, inilah serah diriku. Dari Roma, ia merubah dunia. Ia mengorganisir pembinaan imam-imamnya dan mengirim mereka ke seluruh dunia, termasuk teman dekatnya, Franciscus Xaverius, diutusnya datang ke Indonesia, ke Ternate, Ambon, dan Moro tahun 1546 sampai 1547. Dan lewat Franciscus Xaverius, iman Katolik ada di bumi Indonesia. Serikat Yesus merubah dunia dengan spesialisasi pendidikan, karya misi, dan pelayanan pada orang sakit dan miskin. Di mana-mana mereka unggul memajukan pendidikan dan persekolahan. Hal mana bertentangan dengan maksud pertama Ignatius, yakni mewartakan, menobatkan orang di menjadi hartaku hanya rahmat dan kasih darimu. Menjadi hartaku. Itulah manusia baru menurut Allah. Ignatius mengalami dicintai, dikasihi, dan dia terbakar oleh cinta Tuhan yang ingin dibalasnya dengan cinta dan hidupnya. Ketika orang mengenakan Allah sebagai Allahnya, Allah akan memberkati dia, merubah dia jadi berkat. Ignatius seperti orang Israel di padang gurun, berhenti bersungut-sungut, berhenti mengenang masa-masa lalu di tanah Mesir. Mereka ulurkan tangan menyambut roti yang turun dari langit, yang menjadi sukacita dan hidup mereka. Ignatius juga menjadi manusia baru seperti orang Israel di zaman Yesus, yang mengikutinya bukan lagi untuk mencari kepuasan bagi tubuh lahiria, tapi bagi satu hidup abadi yang akan datang. Dan apa katakan Paulus dalam bacaan kedua tadi, sungguh-sungguh dialami dan dijalankan oleh Ignatius. Kamu harus menanggalkan manusia yang lama, yang membawa kamu pada kebinasaan,
Kamu harus dibaharui dalam roh dan pikiran menurut kehendak Allah untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ignatius sungguh-sungguh menjadi ignis, api yang berkobar, api baru bagi sebuah dunia baru. Dia tidak lagi pernah fokus pada apapun juga yang berhubungan dengan egoismenya. Dia hanya fokus pada Allah semata-mata. Dia tidak lagi rindu atau mimpi akan pangkat jabatan. Yang dia fokus, yang dia pusatkan adalah Gloria Dei, kemuliaan Tuhan saja. Aku hidup bagi Allah, aku hidup bagi jiwa-jiwa. Kita rayakan pesta pelindung gereja kita ini dengan meneladani Ignatius, menjadi orang yang suka mawas diri. Jika kita rasa kita belum menjadi manusia baru sampai saat ini, jangan takut, kita masih punya peluang mengikuti lorong-lorong gelap Ignatius. Berani bertobat dari cinta diri, bangga diri, angka diri, pamer diri, puji diri, nintau diri, menuju hadap diri, sadar diri, tobat diri, dan baharui diri. Inilah jalan menuju hidup baru. Merubah diri, seperti Ignatius berjuang jatuh bangun untuk berubah. Kita juga bisa menjadi manusia baru dan merubah dunia baru. Dewasa ini secara khusus, di tengah situasi pandemi ini, cara hidup sehat kita, cara hidup bersih kita, cara hidup disiplin kita, mampu merubah diri kita menjadi orang sehat, mampu merubah keluarga kita menjadi keluarga sehat, mampu membuat juga masyarakat kita ikut disehatkan. Inilah hidup sehat, hidup bersih, hidup disiplin, makan, minum, kerja, doa teratur. Ubah diri jadi sumber kesehatan, bukan ancaman bagi yang lain, baik di rumah maupun di luar rumah. Patuh pada aturan-aturan kesehatan di saat pandemi ini, kita dapat merubah dunia yang sakit menjadi dunia yang sehat. Kita dapat merubah dunia yang lebih segar, gembira, aman, dan indah. Tergantung kitalah saat ini mau merubah dunia baru, dunia sehat atau tidak. Ignatius terakhir berserah, memberikan dirinya. Untuk itu ia berkata, ambillah dan terimalah. Ia memberi diri untuk dipakai Tuhan, membaharui seluruh muka bumi. Siap diambil, siap dijadikan rahmat dan kasih Tuhan. Terima kasih kepada umat paroki Ignatius. Anda sudah ikut merubah dunia baru. Anda sudah berupaya menjadi manusia baru. Anda sudah banyak memberi, menyumbang untuk kebaharuan hidup bersama di paroki ini. Lewat kegiatan, lewat keaktifan, lewat menanggalkan egoisme, dengan memperhatikan kebutuhan bersama, khususnya di masa-masa sulit, memberi waktu, memberi tenaga, pikiran, kehadiran, memberi dana. Semuanya itu adalah upaya-upaya nyata membaharui diri dan membaharui dunia. Kita mohon lewat doa-doa Santo Ignatius dan doa-doa kita, semua upaya kita untuk kemuliaan Tuhan disempurnakan oleh doa Ignatius dan berkenan kepada Tuhan untuk sebesar-besarnya kemuliaan Allah. Amin.